Halo sahabat Nestapa, ketemu lagi bareng kita di channel Nestapa Hidup, tempatnya cerita-cerita seru, kadang bikin merinding, tapi selalu ada hikmahnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kita. Karena dari setiap kisah, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dan inilah kisah hari ini. Di desa Suryorejo yang terletak di pinggiran Kabupaten Kendal, biasanya suasana malam tenang. Angin sawah berembus lembut, suara jangkrik menjadi latar alami, dan warga bisa beristirahat dengan damai. Tapi sejak kehadiran Jumadi Saputra, 42 tahun, ketenangan itu berubah menjadi kegaduhan. Jumadi adalah pengusaha sound horeg keliling. Ia memodifikasi sebuah truk sedang berwarna putih menjadi panggung berjalan, dengan deretan speaker besar di kanan kiri, lampu warna-warni di atas kabin, dan sistem audio yang bisa memekakkan telinga. Awalnya, bisnisnya disambut hangat. Hajatan, pesta panen, hingga kampanye politik menjadi lebih meriah berkat suara musik dan efek-efek dramatis dari sound horeg miliknya. Orang-orang menilai, Jumadi bikin acara jadi hidup. Namun pujian itu perlahan berubah menjadi keluhan. Suatu siang di musim kemarau, Jumadi sedang mempersiapkan truknya di depan rumah. Kabel-kabel berserakan di tanah, dan ia memeriksa volume maksimal. Tanpa memedulikan jam istirahat siang, ia menyalakan musik dengan kekuatan penuh. Di rumah sebelah, Bu Warti, 55 tahun, yang sedang menidurkan cucunya, terganggu. Ia keluar sambil menutup telinga. "Mat, tolong kecilin, bayiku kaget," serunya. Jumadi hanya menoleh sebentar. "Sebentar Bu, ini lagi tes. Lagian suara segini belum keras," jawabnya sambil tertawa. Tapi tes itu berlangsung hampir 2 jam. Jalan depan rumahnya macet karena warga harus menepi setiap kali truknya dinyalakan. Lama-kelamaan, Jumadi mulai menyalakan truknya tanpa diminta. Kadang ia keliling desa di sore hari, kadang malam, bahkan dini hari. Alasannya macam-macam, latihan, promosi, atau sekadar mencoba lagu baru. Di dekat balai desa, Pak Suripto, seorang guru SD, mengeluh kepada Pak Lurah. Anak-anak jadi susah belajar. Begitu truk lewat, mereka lari keluar kelas. Pak Lurah memanggil Jumadi dan memberinya peringatan. "Mat, ingat, desa ini bukan pasar malam. Kalau mau nyetel musik, tunggu acara. Jangan sembarangan." Tapi Jumadi hanya tersenyum meremehkan. "Lurah, kalau desa sepi terus, siapa yang mau ingat Suryorejo? Saya ini bikin desa terkenal." Malam Jumat, desa mengadakan pengajian akbar di lapangan. Semua warga berkumpul, termasuk ustaz tamu dari kota. Lampu-lampu dipasang, tikar dibentang, suasana hikmat. Tiba-tiba dari ujung jalan terdengar deru mesin truk sedang yang familiar. Lampu kelap-kelipnya menyinari kerumunan seperti panggung konser. Musik remix dangdut mulai terdengar dari kejauhan. Warga mulai gelisah. Panitia mencoba menghentikannya, tapi truk sudah berhenti tepat di dekat lapangan. Jumadi turun dengan senyum lebar, membagikan brosur jasa sewa sound horeg miliknya. Ustaz di panggung terhenti ceramahnya. "Ini majelis ilmu, bukan pesta. Tolong hormati," ujar salah satu panitia. Namun Jumadi tak bergeming. Ia justru menawarkan diskon sewa kepada warga yang hadir. Malam itu banyak yang merasa kesal, tapi tak ada yang berani berbuat apa-apa. Beberapa hari kemudian Jumadi mendapat tawaran besar untuk acara peresmian gudang di kecamatan sebelah. Ia senang karena bayarannya cukup untuk membeli 2 set speaker baru. Ia mengendarai truknya ke lokasi, memarkir di depan tenda utama, lalu mulai menyalakan musik. Tapi baru beberapa menit, speaker mengeluarkan bunyi aneh, seperti suara gesekan logam bercampur jeritan halus. Jumadi panik, mencoba mematikan sistem audio, tapi suara itu tetap terdengar. Bahkan ketika semua kabel dicabut, bunyi aneh itu terus keluar, seperti berasal dari udara di sekitar truk. Warga yang hadir mulai resah. Anak-anak menangis, dan beberapa orang menutup telinga sambil mundur menjauh.
Acara peresmian pun kacau. Sejak hari itu, kejadian aneh tak berhenti. Saat Jumadi tidur, ia mendengar suara musik samar dari arah truknya yang diparkir di halaman. Saat ia mendekat, lampu kelap-kelip di atas kabin menyala sendiri. Pernah suatu malam, ia terbangun karena mendengar dentuman keras dari truknya. Saat diperiksa, semua pintu kabin terbuka, meski kuncinya ada di sakunya. Keesokan harinya, warga bercerita melihat truk itu bergerak pelan di jalan desa, padahal mesinnya mati. Pak Lurah memanggil Jumadi untuk kedua kalinya. "Matt, hentikan semua ini. Minta maaflah pada warga. Jangan sampai Tuhan murka." Tapi Jumadi tetap keras kepala. "Ah, ini cuma kebetulan. Saya nggak salah apa-apa." Di warung kopi, warga mulai membicarakan rencana untuk melarang total aktivitas truknya. Bahkan beberapa tetangga dekat sudah menolak menyapa. Tibalah hari Minggu, ketika Jumadi mendapat pesanan untuk memeriahkan lomba di desa tetangga. Ia berangkat pagi, membawa seluruh perlengkapannya. Namun saat ia mulai menyalakan sistem audio, tiba-tiba semua speaker mengeluarkan bunyi melengking yang menusuk telinga. Orang-orang menjerit kesakitan. Panitia panik dan memintanya mematikan semua peralatan. Tapi begitu ia memegang kabel, arus listrik menyengat tangannya hingga ia jatuh tersungkur. Di tengah kekacauan, asap tebal keluar dari amplifier. Api kecil mulai membakar kabel-kabel di lantai truk. Warga berusaha memadamkan, tapi sebagian peralatan sudah gosong. Acara terpaksa dibubarkan dan Jumadi pulang dengan truk yang setengah rusak. Setelah kebakaran kecil yang melahap kabel dan amplifier di truknya, reputasi Jumadi jatuh seketika. Semua pelanggan membatalkan pesanan. Bahkan acara yang sudah ia tanda tangani, kontraknya dibatalkan sepihak. Tagihan hutang dari toko audio menumpuk. 2 set speaker baru yang ia cicil ikut hangus di kebakaran itu, tapi cicilannya tetap harus dibayar. Truk sedang yang selama ini menjadi kebanggaannya disita oleh pihak leasing karena kreditnya macet. Hidupnya berubah drastis. Dulu setiap ia lewat, anak-anak berlarian mengikuti truknya sambil tertawa. Sekarang, orang-orang hanya memandang iba atau pura-pura tidak melihat. Ia mencoba menawarkan jasa sebagai kru di acara lain, tapi tak ada yang mau mempekerjakannya karena khawatir masalah ikut terbawa. Di rumah, ia mulai menjual barang-barang berharga. Lemari besar, televisi, bahkan cincin kawin dijual untuk menutup hutang. Suara musik yang dulu ia banggakan, kini hanya menjadi kenangan pahit. Suatu sore, ia duduk di bangku bambu di depan rumah, melihat lapangan desa yang dulu sering ia datangi dengan truknya. Ada hajatan di sana, musik terdengar, warga tertawa, tapi semua berjalan tanpa dirinya. Senyumnya pahit. Ternyata tanpa aku, desa ini tetap ramai. Bedanya, mereka lebih bahagia tanpa terganggu, gumamnya pelan. Jumadi akhirnya pergi dari desa Suryorejo untuk bekerja di kota sebagai buruh angkut. Truk, sound, dan kebanggaannya telah hilang. Yang tersisa hanyalah pelajaran hidup bahwa kesombongan dan ketidakpedulian pada orang lain pada akhirnya akan memukul balik, membuat seseorang kehilangan segalanya, bahkan tanpa sentuhan horor sekalipun. Nah, itu tadi kisah hari ini, sahabat Nestapa. Semoga kita semua bisa ambil hikmah dari cerita ini dan gak pernah tergoda buat nyari untung dengan cara yang salah. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar, share ke teman-teman, dan tentu aja subscribe channel Nestapa Hidup supaya kalian gak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Tetap jaga hati dan ambil hikmahnya.